Perkenalkan, nama aku Sherry Eviana dan aku Sani Anusia. Kami berdua dari mahasiswa teknik biologi IAIN Kudus akan mempersembahkan sebuah video dengan tema di bawah ini. Oke, BTW kita mau ngapain aja sih di video ini nanti? Kita akan membahas mengenai hal yang identik dengan seorang ibu. Oh, hal yang identik dengan seorang ibu. Kira-kira apa, Kak? Kalau menurut kamu hal yang identik dengan seorang ibu itu apa? Menurutku paling yang umum dengan seorang ibu itu pasti kehamilan, juga melahirkan, terus menstruasi. Apa kita membahas dari salah satu itu nanti? Bukan ya, jadi kali ini kami akan membahas mengenai definisi ASI, terus sama manfaat ASI, ada juga hukum memberikan ASI, sama yang terakhir itu batas waktu pemberian ASI kepada seorang anak. Tapi kita kaji dengan dua pendapat. Yang pertama itu dari pendapat sains dan juga pendapat dari agama Islam. Menarik sekali, berarti video kali ini kita akan membahas tentang ASI ya, atau air susu ibu. Jadi bagi teman-teman, video kali ini sangat edukasi ya, terutama bagi seorang perempuan. Langsung saja ya, menurut kamu definisi ASI itu apa sih? Tapi ini dari pandangan kamu sendiri ya. Kalau dari sepengetahuanku ya, ASI atau air susu ibu itu merupakan air susu yang diberikan dari ibu langsung kepada seorang bayi yang baru lahir sampai batas waktu tertentu dengan tujuan sebagai sumber nutrisi atau makanan. Kan kalau bayi itu baru lahir belum bisa mendapatkan makanan secara langsung kayak kita mempunyai makanan kan belum bisa, jadi nutrisinya itu berasal dari ASI gitu. Kalau dari pandangan sains, menurut web yang aku baca, air susu ibu atau ASI itu suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, terus juga garam-garam organik yang diproduksi oleh alveoli kelenjar payudara ibu sebagai bahan makanan utama bagi bayi. Kalau dalam pandangan agama Islam bagaimana, Kak? Kalau dari pandangan Islam sendiri, sama sih definisinya yang telah kakak sebutin tadi. Poin yang pentingnya itu di ASI itu merupakan salah satu sumber nutrisi ya yang diberikan kepada bayi mulai dari baru lahir hingga waktu yang ditentukan. Oh begitu, jadi intinya hampir sama ya? Yeah. Terus aku mau tanya lagi nih, kalau kata orang itu kan ASI yang diberikan oleh ibu secara langsung itu lebih baik daripada diberikan susu formula. Nah, manfaat memberikan ASI ke seorang bayi itu dalam pandangan Islam itu apa? Dari pandangan agama Islam sendiri, pemberian ASI itu bagi seorang ibu ya sangat besar manfaatnya. Salah satunya itu dapat menjadikan ibu itu menjadi lebih mulia. Hal ini dikarenakan ini menurut buku yang saya baca ya. Pahala ibu yang menyusui menurut agama Islam itu begitu sangat besar. Nah, anjuran memberi ASI ini juga dijelaskan di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7, yang artinya ini dari Al-Quran elektronik ya. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, yaitu Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih. Dari ayat ini, arti ayat ini ya, yang kamu tangkap itu apa? Kalau ayat yang tadi kakak baca itu kayaknya seperti kisah Nabi Musa bukan sih? Nah betul sekali. Jadi tadi itu dalam surat itu kan membahas mengenai waktu kecil Nabi Musa ya. Dengan kekafiran Fir'aun yang dulu itu kan Fir'aun percaya bahwa ada seorang anak, itu pastinya lelaki ya,
Ia percaya bahwa ada seseorang ibu yang melahirkan. Nah, ia itu kayak apa ya? Percaya kalau dia itu akan dibunuh anak tersebut gitu loh. Oh, jadi dia percaya nantinya akan lahir seorang anak laki-laki yang bisa membunuh dia gitu. Ya, betul sekali. Dari surat tersebut ya, kemudian Allah itu mengilhamkan kepada Ibu Musa agar tetap menyusuinya atau memberinya ASI dan juga menjaga sebaik-baiknya. Oh, berarti isi dari surat tadi itu merupakan contoh ayat yang menganjurkan untuk seorang itu memberikan ASI, tetap memberikan ASI kepada anaknya gitu ya Kak? Ya, betul sekali. Oke, sangat menarik, baru definisi udah menarik nih. Kita lanjut ke apa? Apa ya? Kita lanjut ke manfaat pemberian ASI itu bagaimana? Oh iya, menurut sains ya sekarang. Iya. Tadi kan ada menurut agama, sekarang menurut sains. Nah, kalau dari pandangan sains sendiri, manfaat ASI itu ada bagi seorang ibu dan juga seorang bayi. Kalau dari untuk manfaat ASI untuk seorang bayi, tentunya tadi kan udah dijelaskan di definisi sebagai sumber nutrisi. Nah, sumber nutrisi itu nantinya akan mencegah seorang bayi agar terhindar dari berbagai penyakit. Karena apa? Karena ternyata ASI dari seorang ibu itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh seorang bayi. Selain itu, ASI ini juga bermanfaat untuk membantu perkembangan otak dan fisik seorang bayi. Karena kan seorang bayi kan nggak mungkin dapat bisa makan makanan langsung kayak kita kan. Nah, salah satu sumber makanannya itu kan dari ASI doang. Nah, ASI itu yang nantinya akan menunjang perkembangan fisik dan juga otak bayi. Itu baru dari manfaat untuk bayi. Nah, kalau manfaat ASI bagi memberikan ASI eksklusif bagi seorang ibu itu katanya itu dapat mencegah kanker payudara. Wah, Menarik iya kan? Iya, dari buku yang aku baca itu ternyata ASI juga mencegah kanker payudara. Karena salah satu pemicu penyakit kanker payudara pada ibu itu kan menyusui. Adalah karena kurangnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi sendiri. Jadi kalau ASI itu kan nggak disalurkan ke bayi, nanti akan menggumpal gitu. iya, masih tetap yang harusnya disalurkan ke bayi jadi nggak tersalurkan gitu. Nah, nanti itu akan menimbulkan efek atau menimbulkan gimana? penyakit gitu. Salah satunya itu kanker payudara. Makanya pemberian ASI ini sangat Penting ya untuk ibu yang baru melahirkan. Jadi apa ya, kayak dikasih peringatan gitu loh. Di rumah sakit biasanya kan habis melahirkan langsung bayi dikasihkan ke ibunya, langsung dikasihkan ASI. Nah, itu salah satunya. Terus juga selain mencegah kanker, dia juga memberikan ASI kepada seorang bayi ini dapat mengatasi rasa trauma atau yang sering terjadi pada seorang ibu ketika setelah melahirkan itu kan kadang kita dengar istilah namanya baby blues. Iya. Nah, itu salah satu trauma seorang ibu ketika setelah melahirkan. Nah, memberikan ASI juga dapat mengurangi rasa trauma tersebut, gitu Kak. Dari pandangan saya. Masih lagi Kak? Udah cukup. Mungkin selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya Kak? Mengenai hukum pemberian ASI ya. Boleh. Kalau dari sains itu ada gak Kak? Hukumnya gimana atau apa gitu? Dari pandangan sains ya. Gini, kalau dari pandangan sains seperti tadi yang udah kita bahas pada manfaat, kita kan udah dapat menyimpulkan sendiri ya tentunya bahwa ASI itu memiliki banyak sekali manfaat jika diberikan, baik itu manfaat bagi bayi maupun ibu. Namun jika tidak diberikan juga akan memberikan Efek samping ya? Ya, banyak sekali efek samping seperti tadi kanker payudara, terus pertumbuhan fisik dan otak bayi juga terganggu. Nah, menurutku itu pemberian ASI itu wajib sih. Di Indonesia, di negara kita juga ada undang-undang yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, di mana terdapat dalam
pasal 1, 2, 3, dan 4, 42 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi pasal 1, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Yang artinya seorang ibu itu wajib memberikan ASI kepada bayinya selama kondisi ibu itu memungkinkan untuk memberikan ASI. Dalam artian seorang ibu itu tidak memiliki penyakit yang dapat ditularkan ke seorang bayi melalui pemberian ASI tadi. Itu kalau menurut pandangan Islam gimana Kak? Kalau dari pandangan Islam sendiri, ketentuan hukum pemberian ASI ini sangat wajib ya. Seperti yang dapat kita lihat di rumah sakit, itu kan jika ibu melahirkan langsung diberikan ASI ibunya. Nah, itu sangat wajib ya diberikan, walaupun susu ibu itu tidak keluar tapi tetap diberikan ASI. Oh iya, aku sering lihat yang biasanya anak bayi ini kok amat sih, bayi yang baru lahir itu biasanya kan langsung ditaruh di dada. Iya, di dada ibu. Tujuannya untuk segera disusui gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, ketentuan ini juga kayak disangkutkan dengan surat Al-Quran, surat yang ada di Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Allah berfirman, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, dalam ayat ini itu kan menjelaskan ya bahwa seorang ibu itu harus menghimbau agar memberikan ASI-nya itu kepada anak-anak. Tadi berdasarkan ayat tadi yang udah kakak baca itu kan saya salfuk sama yang selama 2 tahun. Berarti menyusui itu ada batasnya juga ya Kak? Iya, jadi menyusui itu kalau tadi yang sudah dijelaskan ya menurut surat tadi kan batasnya itu 2 tahun kalau dari agama Islam. Nah, kalau dari sains sendiri itu ada batasannya kan? Kalau dari pandangan sains itu ya, kalau bayi itu diwajibkan menerima ASI itu dari umur 0 sampai 6 bulan saja. Karena apa? Karena bayi yang sudah berusia 6 bulan lebih itu tidak hanya cukup diberikan ASI saja, tapi juga perlu makanan pendamping seperti empasi yang mengandung nutrisi-nutrisi tertentu untuk membantu pertumbuhan yang lebih cepat gitu. Jadi nggak cuma butuh ASI doang, jadi harus didampingi kayak makanan padat atau semi padat gitu loh Kak. Nah, kalau dari Islam tadi kan dianjurkan selama 2 tahun. Yeah. Nah, itu alasannya kira-kira kenapa Kak? Tadi kan sudah dijelaskan batas 2 tahun itu guna untuk menyempurnakan penyusuan seorang ibu. Bagi anaknya gitu loh. Apa ada penjelasan yang lebih mendetail dari segi kesehatannya? Tapi dari pandangan agama tadi kan maksudnya kan dianjurkan 2 tahun. Nah, dari segi kesehatannya apakah ada penjelasannya atau gimana Pak mungkin? Kalau dari segi kesehatan sendiri, pemberian ASI selama 2 tahun ya tadi itu gunanya agar untuk menunjang gizi atau menambah gizi gitu loh. Gizi, terus ada juga gizi, terus nutrisi sama kandungan yang ada di ASI itu agar tersalurkan kepada bayi untuk cepat berkembang. Oh gitu. Jadi kalau sampai 2 tahun itu hanya sebagai penunjang ya. Jadi kalau dalam sains kan sampai 6 bulan itu udah cukup. Iya. Jadi kalau sampai 2 tahun itu berarti sebelum 2 tahun boleh berhenti memberi ASI gitu ya Kak? Boleh. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga ya. 2 tahun itu hanya untuk menyempurnakan persusuan seorang ibu. Sesuai anjuran dalam Al-Quran itu memberikan ASI selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu kan anak pastinya disalin ya. Nah, itu juga bertujuan untuk
Mungkin melatih anak untuk mandiri, Ya, terus agar tidak tergantungan pada orang tuanya ya, lebih terutama ibunya. terus juga untuk perkembangan bayi itu sendiri. Soalnya kalau udah 2 tahun lebih itu kan iya lebih membutuhkan makanan yang bernutrisi tinggi, berprotein tinggi, yang tentunya ASI doang itu nggak cukup ya kak. Iya. Harus ditunjang sama sayur-sayuran, sama Buah-buahan, terus ada yang banyak protein dan nutrisinya. Oke kak, sangat menarik sekali. Kayaknya udah selesai ya, sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Nah, gimana nih dari teman-teman pembahasan kita tadi? Dari aku sendiri sih sangat menarik dan juga menambah banyak wawasan ya, terutama bagi aku yang seorang perempuan yang nantinya akan menjadi ibu juga, terus memberikan ASI kepada anaknya. Kalau dari kakak sendiri gimana? Kalau dari aku, menurut pandanganku ya ini sangat apa ya? Seru sekali karena kita dapat mengkaji ASI itu dari dua pandangan yang tadi sudah dijelaskan ya, mengenai pandangan sains dan juga agama Islam. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan pada video kita kali ini adalah ada banyak cinta dan harapan dalam setiap tetesan air susu ibu. Nah, ada juga nih kak pepatah yang mengatakan mengenai ASI. Mau dengar nggak? Mau dong, gimana kak? Menyusui ini merupakan momen ya yang paling indah dalam kehidupan seorang ibu, di mana ia itu dapat merasakan keajaiban ciptaan Tuhan. Wah, keren sekali quotes-nya kak. Oke. Sekian video dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau salah ucapan yang tadi kami omongkan ya. Dan semangat menjadi seorang perempuan karena kita adalah madrasah pertama bagi Seorang anak. ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Kita pantun dulu yuk sebelum menutup video kali ini ya. Oke. Bunga mawar, bunga melati Di malam yang kelam bagi satu burung. Ambil hikmah dari video ini